dipersembahkan oleh Sahabat DASA, terima kasih masih menyaksikan Gaspol Sahur. Gaspol memang. Pak Ustaz, terkait tadi pertanyaan saya tentang jenjang karir dari seorang istri, apakah diperbolehkan lebih tinggi atau ada batasan-batasannya? Silakan Pak Ustaz. Sepanjang saya belajar ilmu agama, saya belum pernah mendapati dalil maupun fatwa ulama yang mengharamkan wanita bekerja selama dia dapat izin dari suaminya. Kalau dia gadis boleh selama dapat izin dari orang tuanya. Kalau dia sudah bersuami, boleh enggak dia cari nafkah sendiri bantu suaminya? Boleh, ya. Dengan catatan, satu, tetap wajib mengurus anaknya. Dua, tetap wajib mengurus suaminya. Kalau dia umpamanya sukses di kantor, kemudian sukses didik anaknya, sukses memelihara suaminya, inilah yang perempuan luar biasa. Ya, tapi kalau dia sukses di kantor, hebat karirnya, di kantor, di masyarakat dia bagus, anaknya anak durhaka, anaknya dari narkoba, suaminya tidak sholat, suaminya selingkuh kiri kanan karena tidak pernah dapat istrinya, maka ini perempuan biasa di luar. Ya, beda itu perempuan luar biasa dengan biasa di luar. Ya. Iya Bu ya. Nah, bagaimana kalau perempuan bekerja lalu gajinya lebih besar daripada suaminya? Haram? Boleh, halal. Misal, kalau misalnya suamimu hanya pegawai honor, gajinya cuma 2 juta 1 bulan. Sementara ibu istrinya gajinya 30 juta. Kira-kira masih menghargai ini suaminya? Pencitraan Ki kalau bilang Ki masih. Toh pasti sudah tidak menghargai suaminya. Ya toh? Hanya perempuan yang betul-betul dapat hidayah dari Allah kalau masih menghormati suaminya. Itulah sebabnya sehingga kewajiban mencari nafkah itu bukan pada istri, tapi pada suami. Kenapa? Karena kalau istri cari nafkah dan capek lalu banyak duitnya, peluang untuk menghina suaminya pasti sangat besar. Marah, apa kamu? Hah? Dia kan bilang, saya setengah mati bayar rumah, saya setengah mati beli mobil. Sudah ya. Kalau masih begitu masih pahala. Karena dia hanya marah. Lalu kapan dia berdosa, dia hina suaminya. Memang kamu keluar kau dari rumah ini. Sudah sedikit gajinya, jelek mukanya, buruk kali banyak, keluar kau. Itu sudah menghina. Sudah menghina. Tidak boleh. Maka sebaiknya perempuan mulia itu berada di rumah. Kalau dia mau cari nafkah, boleh. Pekerjaan yang membuat dia tetap di rumah. Apa itu? 1, warung makan di rumah. Itu boleh. 2, toko sembako jual-jual di rumah. Istriku pernah saya bikinkan toko sembako. Hari pertama, bulan pertama masih bagus. Lama-lama saya bilang, waduh, datang ibu-ibu ngumpul. Hah? Kecap jimona beli, harga 3.000, gosip sampai duhur. Waduh, baru yang dia gosip, dia tanya bagaimana itu Ustaz kalau tidur. Saya bilang, bahaya ini, mengancam kehidupan saya. Sudah, tutup toko, tutup. Ya, maka ibu boleh cari nafkah, tapi kuatkan iman. Kalau iman tidak kuat, bisa digoda laki-laki. Ya toh? Bayangkan kalau ibu cantik, ya, kaya lagi, senyum menyebar pesona, baru suami di rumah lobe. Lobe apa Pak Ustaz? Jamin, jangan dibahas itu. Yang itu jangan, oke. Siap, itu Ustaz. peluang ibu. Tuh. Ya, tapi pada dasarnya Islam tidak melarang perempuan cari nafkah. Kalau dia gadis harus izin dari ibu bapaknya.
Kalau dia seorang istri harus dapat restu dan izin dari suaminya. Kalaupun dia bekerja dan punya penghasilan yang baik, alhamdulillah. Tapi jangan sampai menghina suami yang penghasilannya sedikit. Karena kapan ibu punya penghasilan tinggi lalu merendahkan martabat suami, ibu hanya hebat di dunia, di akhirat ibu sengsara. Jelas ya, Mas Ajis? Jelas Pak Ustadz. Silakan yang mau bertanya angkat tangan boleh. Kita tanya ke Pak Ustadz. Ibu boleh ibu ke depan? Ya silakan sebelah sini ibu. Sini bu, tanya ibu. Tapi ibu ya. Ya, ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri Pak Ustadz. Saya Ibu Suryani dari Majelis Ta'lim Afia. Ya. Ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Saya sebagai seorang istri yang berusaha untuk memperbaiki diri dan sangat mengagumi Bunda Khadijah, Bunda Aisyah. Nah, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari saya dan semua para ibu di sini untuk mencontoh beliau. Demikian Pak Ustadz pertanyaan dari saya, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hadiah gajah duduk. Gajah yang duduk terus. Tidak pernah cari uang ini gajah ini. Nah, mereknya Asia Kembang. Berarti ibu ini kembang di Asia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Makasih ibu. Ya. Pada zaman dahulu, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Stop. Itu belajar sejarah dari lagu. Ya kan? Oh, Nabi lahir zaman jahiliyah. Ya kan? Nah, kalau ibu mau mencontoh Nabi, istri para Nabi, Khadijah, Aisyah, ya. Kalau ibu mau contoh, syarat pertama ibu harus tahu apa sifatnya Khadijah, apa sifatnya Aisyah. Cara belajar sejarah itu, satu dari ustadz kita dengar seperti sekarang, ya. Dua kita baca buku atau di YouTube. Sudah itu baru kita berdoa kepada Allah, berikan saya kemampuan untuk mengamalkan dan mencontoh sifat-sifat istri Nabi ini. Sudah itu mulai dilakukan. Sifat bagaimana yang paling penting ibu contoh dalam diri Khadijah, yaitu taat kepada suami. Bayangkan itu bu, Nabi 3 hari 3 malam pergi gua Hira. Tidak ada waktu itu, tidak ada namanya telepon. Tidak ada namanya SMS. Nabi pergi 3 hari 3 malam. Pulang kedinginan. Setelah terima wahyu, Nabi lalu berkata, wahai istriku, saya dingin dan sangat menggigil. Selimuti saya. Kira-kira kalau ibu 3 hari 3 malam suamimu tidak ada kabar. Di telepon dia reject. Di WhatsApp dia cuma baca tidak dijawab. Kira-kira tak selimuti kayak ibu. Dingin sekali. Ibu-ibu kira-kira langsung selimut. Paling dia bilang, dari mana kau? 3 hari kau hilang datang. Keluar kau dari rumah. Khadijah begitu dengar apa dia katakan. Sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taati. Itu misalnya dulu bu. Jangan lawan suamimu. Itu misalnya dulu. Ya, itu sebenarnya masih panjang ini. Kan baru satu tadi itu. Kalau mau perempuan dirindukan surga, sholat. Yang kedua itu adalah puasa Ramadan. Lanjutkan dengan Senin Kamis. Yang ketiga, dia jaga harga dirinya. Dia tidak pernah keluar rumah kecuali dengan mahramnya. Tidak pernah keluar rumah kecuali dia tutup auratnya. Alhamdulillah ibu-ibu semua tutup aurat. Cuma kadang-kala melanggar syarat. Yang kedua, pakaian itu kan 4 syaratnya. 1, tutup aurat. 2, tidak boleh mempertontonkan lukut-lukut tubuh. Ada ibu-ibu pakai jilbab. Sempit sekali. Sehingga kentara itu
bengkok-bengkok di sini ini tuh. Ibu, syarat kedua pakaian jilbab itu setelah pakai jilbab, yang kedua jangan sempit. Ya, jadi perempuan yang mau dirindukan surga, dia jaga harga dirinya. Dan yang keempat ini yang paling sulit, mematuhi perintah suami. Ini agak berat. Jadi kalau nak perintah ki suami tak taati selama dia tidak bertentangan dengan agama. Kalau Nabi bilang, saya tidak mau kau keluar ketika saya keluar juga. Itu ibu wajib. Kalau ibu keluar, laknat. Allah bagi dia. Perempuan, dengar ini baik-baik. Ibu, dengar ini. Dengar ini. Laki-laki yang memberi izin, bukan istri. Paham? Ini banyak laki-laki mau pergi ke sana. Saya pergi dulu dia. Pergi mako. Dia bilang pergi tapi matanya melotot. Tidak jadi. Bu, kalau ibu keluar rumah tanpa izin suami baru berdosa. Kalau suami tanpa izin tidak berdosa tapi dianjurkan beritahu. Ya, taati perintah suami. Kalau suamimu tidak sholat, taat tetap ibu taat, ibu dapat pahala. Kalau dia tidak sholat lalu ibu maki-maki, bodoh, dungu, beleng-beleng, tidak ada gunanya kau jadi suami. Bertengkar, hamil lagi. Ya Bu ya. Jadi kita ulang. Ibu perempuan yang dirindukan surga. Satu, dia pelihara sholatnya dengan baik. Dua, dia berpuasa Ramadan dan dia sambung dengan puasa-puasa sunnah. Yang ketiga, dia jaga harga dirinya. Tidak pernah keluar rumah kecuali dia dengan mahramnya, izin dan ditemani. Tidak pernah dia keluar rumah kalau dia tidak bagus pakaiannya. Dan yang keempat, dia taat terhadap perintah suaminya. Jelas Ibu? Oke. Jelas Ibu ya. Jadi juga buat sahabat Dasat yang ada di rumah, terutama perempuan nih Pak Ustadz. Ya. Jangan berpakaian yang sempit. Ya. Cukup kontrakan aja yang sempit, pakaian jangan. Ya. Kurang lebih gitu. Jangan kemana-mana, tetap di Gaspol Sahur. Gaspol memang.